Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel RA Plan, channel dimana selalu memberikan tips dan inspirasi buat teman-teman, khususnya untuk yang pecinta tanaman begonia. Nah, kali ini teman-teman, banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana cara membudidayakan tanaman begonia SSP eksotik ini ya. Ini SSP eksotik atau suka disebut dengan red wallet ya. Ini jenis yang seperti ini. Banyak sekali teman-teman yang masih terbilang gagal. Nah, di video kali ini saya akan berikan tipsnya atau memberikan teknis bagaimana caranya memperbanyak tanaman begonia red wallet ini. Nah, sebelum kita lanjut ke video atau lanjut ke video tutorialnya, saya akan jelaskan sekali lagi untuk jenis yang ini bisa dibudidayakan sama seperti begonia jenis yang lain. Namun hukum rata-rata. Misalkan kita semai beberapa atau kita tanam beberapa dari daunnya itu suka busuk, tidak segampang atau tidak semudah begonia yang jenis lain. Tapi bisa dengan cara batang. Nah, kali ini saya mau kasih cara untuk teman-teman semua dengan teknis tanam batang ya. Nah, tidak lupa sudah siapkan pisaunya yang bersih, yang khusus untuk potong-potong tanaman, dan tidak lupa juga saya sudah siapkan antrakol atau fungisidanya. Ini fungsinya adalah untuk mencegah bakteri atau jamur yang nanti akan menyebabkan tanaman begonia ini busuk pada bagian batangnya. Nah, tips yang pertama di sini saya akan lakukan pemangkasan atau pemotongan batang. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini mau saya potong dari sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini akan saya kurangi daunnya. Jadi nanti proses perakarannya dari sini, nanti saya oles fungisidanya yang dari bagian yang terkena luka ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk antrakolnya atau fungisidanya, untuk teman-teman yang belum tahu caranya, ini hanya dioles-oles atau kita buat menyerupai pasta ya, tidak diencerkan yang begitu encer untuk dosis semprot, tapi hanya sedikit air saja. Nah, setelah sudah kita potong, ini usahakan kita perhatikan mata tunas untuk calon akarnya. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nanti kita tanam, nanti masuknya sekitaran seperti ini. Ini sebelum kita tanam, kita tunggu dulu sampai kering ya, teman-teman. Sambil kita nunggu ini kering, sudah saatnya nanti kita tanam, kita tutorial yang lainnya. Ini saya akan potong-potong seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini nanti untuk calon akarnya di sini. Nah, untuk teman-teman yang tanya apakah wajib untuk gunakan perangsang akar, kalau misalkan teman-teman semua punya untuk perangsang akar, bisa pakai, bisa juga tidak. Tapi kalau misalkan pakai, itu nanti proses perakarannya akan lebih cepat. Kalau saya suka pakai yang hormonik, itu nanti setelah 3 hari atau 4 hari ke depan itu sistemnya saya semprot atau siram. Nah, teknis yang kedua, biasanya teman-teman setelah sudah kita potong yang seperti tadi, ini seperti yang bisa teman-teman lihat nih di sini. Biasanya ketika sudah kita potong seperti ini, dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru atau merangsang tunas-tunas baru nih seperti ini. Nah, di sisi lain setelah kita potong bagian batangnya, selain dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru, dia juga akan merangsang percepatan tumbuhnya anakan-anakan yang seperti ini. Nah, ini nanti ketika teman-teman sudah potong seperti yang ini tadi,
sudah dipotong seperti ini, ketika sudah mulai tumbuh tunas, boleh dipotong kembali. Nah, jadi tunas yang tadi sudah tumbuh bisa dipotong, nanti akan kita tanam. Jangan lupa fungisidanya dioleskan di bagian yang bekas potongnya. Nah, yang ketiga, selain dari tunas, tadi yang pertama adalah dari batang atau pucukan, terus yang kedua dari tunas-tunas yang tadi, tunas baru yang tumbuh di bagian mata tunas seperti ini. Yang ketiga adalah dari anakan-anakan yang seperti ini nih. Ini akan saya bongkar ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman semua melakukan proses yang seperti yang saya lakukan ini, yang nomor 3, usahakan untuk akarnya tidak rusak atau tidak putus. Bisa dengan dikepuk-kepuk, jangan dicabut ya teman-teman. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini cara yang ketiga seperti ini, bisa kita pisahkan anakan-anakan tadi yang tumbuh dari indukannya. Nah, ini ya. Usahakan untuk akarnya ikut. Nah, ini akarnya ikut ya, teman-teman. Nah, ini juga iya. Ini dari kita pisahkan dari indukannya, tapi usahakan untuk akarnya ikut. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena berhubung ini adalah batang, ini batang ya teman-teman, belum tumbuh akar, boleh teman-teman potong. Ini jadi 3, boleh juga kalau mau dibuat indukan langsung ditanam seperti ini. Ini mau saya buat indukan, jadi mau langsung saya tanam posisi 3 cabang seperti ini. Ini ya teman-teman, salah satu caranya untuk memperbanyak begonia jenis ini adalah kita potong bagian batangnya, bagian atasnya, untuk mempercepat atau merangsang tumbuh tunas-tunas dan anakan baru seperti ini. Ini mau saya potong ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini mau saya biarkan dulu sampai akarnya banyak, baru saya pisah, karena ini tunas yang ini nempel di bagian batangnya. Ini ada udah saya pisah-pisah ya teman-teman. Ini yang dari batang. Ini yang dari batang. Kalau misalkan teman-teman semua mau lebih rimbun lagi, bisa dipotong dari bagian sininya. Jadi nanti fokus ke tunas-tunas baru. Ini juga sekaligus mau saya praktekin, ini bisa dipotong dari sini ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita harus perhatikan mata tunas untuk calon akarnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini akan tumbuh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah banyak tunasnya. Nah, kalau yang ini dari anakan-anakan yang saya pisahkan dari seperti ini. Nah, ini ya. Ini udah hidup, ini kisaran 2 mingguan, udah tambah 1 daun. Ini tadinya cuman 2 daun, tapi yang satunya udah mulai rontok. Jadi ini mau tambah 1 daun lagi. Nah, bisa juga ini juga udah kisaran 20 harian, ini udah tambah 3 daunan. Ini dari anakan yang seperti ini tadi. Nah, jadi itu tadi ya cara aman atau cara cepat untuk proses perbanyakan begonia red violet tanpa stres.
Karena kenapa? Ketika kita potong-potong langsung seperti ini, biasanya ya teman-teman, tanpa kita sisakan beberapa tunas, itu akan menyebabkan kebusukan. Nah, ini ada juga yang waktu itu saya share, ini ya teman-teman, saya lihatkan ke teman-teman. Ini yang saat itu saya share, ini untuk teman-teman yang mengalami busuk. Nih ya, ini mengalami busuk batang bagian tengah. Ini waktu itu busuk, nah ya seperti ini. Ini bisa dibuang ya teman-teman, supaya nanti tidak menular ke bagian-bagian yang lain. Ini bisa kita oleskan fungisida, jadi untuk mengurangi angka kebusukan. Nah, berlaku untuk begonia apa saja ya teman-teman. Jika ada yang busuk seperti ini dibuang ya teman-teman. Baik daun, setang ataupun batang tuh harus dibuang. Gunanya untuk tidak menular ke yang masih kondisi sehat. Nah, ini jangan khawatir, ketika kita potong kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada begonia red violet teman-teman yang busuk pada bagian batang tengahnya, itu dipotong saja. Jadi nanti jadinya akan seperti ini. Nah, itu tadi ya teknis atau cara perbanyakan begonia red violet dengan cara stek batang, stek tunas, dan pisah anakan. Nah, itu juga tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru dan anakan-anakan baru pada tanaman begonia red violet ini. Nah, oke teman-teman, nanti akan saya update kembali hasilnya ketika nanti sudah mulai sehat. Nah, sore ini mau saya tanam-tanam dulu sambil nanti saya tunggu kering, lalu nanti akan saya tanam. Nah, oke teman-teman, segitu dulu lebih dan kurangnya video saya hari ini. Semoga sedikit membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat berpraktek. Jangan putus asa. Ingat, di setiap kegagalan pasti ada kesuksesan. Satu hobi kita, salam satu hobi ya teman-teman. Tetap semangat meskipun dengan lahan yang terbatas. Nah, oke, seperti biasa teman-teman, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, apabila ada yang masih kurang paham dan perlu ditanyakan, boleh dikonsultasikan di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.